Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya adalah Pendeta Jonathan Diakris Utomo. Saya pendeta jemaat yang ditugaskan di GPIB Iktus Tumbang Titi, Pospelkes Tiberias Mahawa, dan Arai Hidup Sepauhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Kita siapkan pembacaan kita dari Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Jika kita telah menemukannya, mari kita bersatu hati, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, sebelum kami memulai seluruh rangkaian aktivitas kami pada pagi hari ini, biarlah kami mendengarkan firman-Mu. Kami memohon Tuhan, agar Engkau mendiamkan seluruh suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan, supaya kami dapat memahami firman-Mu ini dan menguatkan iman kami, serta menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca Alkitab kita. Yesaya 44 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang membacanya dan juga melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Maranatha. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada saat ini adalah jangan takut. Setiap kita tentu memiliki ketakutan. Itu merupakan hal yang sangat manusiawi. Meski demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
kita sebagai orang, sebagai umat yang beriman kepada Tuhan, kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan itu. Kita tidak boleh jatuh terlalu dalam ketakutan yang ada di dalam diri kita. Mengapa demikian? Karena yang pertama, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita terlalu jauh jatuh dalam ketakutan, kita dikuasai oleh ketakutan, maka pikiran kita itu pasti menjadi buntu. Terlebih daripada itu, ketika kita takut, maka iman kita kepada Tuhan itu pun juga akan semakin goyah. Semakin goyah. Dan pengharapan kita kepada Tuhan makin lama, makin hari akan semakin menurun. Maka dari itu jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan. Meskipun itu adalah hal yang sangat manusiawi. Dan ketakutan itu pun juga dialami oleh bangsa Israel dalam pembacaan kita pada saat ini. Di mana bangsa Israel di sini, kalau kita membaca dari ayatnya yang ketiga, maka di sini bangsa Israel memiliki ketakutan kalau mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka takut kelaparan. Dan kita pun tentu memiliki ketakutan yang demikian. Kita takut besok mau makan apa. Jangankan besok, hari ini. Apa yang akan kita makan? Kita pun mungkin merasa takut. Takut kalau tidak bisa makan. Akan tapi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesaya di sini, maka Yesaya memberikan suatu semangat dalam diri bangsa Israel supaya mereka lepas dari ketakutan itu. Ya, di sini Yesaya menyampaikan firman Tuhan, di mana mengatakan di ayatnya yang kedua, janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Kita perhatikan, jangan takut, hai hambaku. Artinya di sini, Tuhan mau menegaskan identitas dari bangsa Israel. Mereka adalah umat Tuhan. Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Dan kalau Tuhan memilih, maka Tuhan pasti memelihara. Tuhan tidak akan tinggal diam ketika menghadapi umatnya yang sedang dirundung rasa ketakutan itu. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa meskipun kita takut, ada Tuhan bersama-sama dengan kita, di mana Dia telah memilih kita. Dia yang memelihara kita. Maka dari itu, marilah setiap kita berusaha untuk keluar dari rasa takut yang ada di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya yang pertama, seluruh tugas kita, seluruh aktivitas kita, baik pada hari ini dan hari-hari yang akan datang, itu tetap berada di dalam suatu suasana sukacita, sehingga semuanya dapat menghasilkan hal yang produktif dan maksimal. Itu yang pertama, semua demi kelancaran seluruh tugas kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan dan saudara-saudara semua, kita harus keluar dari rasa takut ini. Kita tidak boleh takut karena ada Tuhan yang menjamin. Jika Allah ada di pihak kita, maka semua rasa takut itu harus bisa dikalahkan. Itu untuk membuktikan iman kita kepada Tuhan. Terlebih Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam dunia pelayanan, tentu ada rasa takut di dalam diri kita. Menghadapi berbagai macam karakter kepribadian orang. Menghadapi medan-medan jalan yang mungkin tidak mendukung untuk
kelancaran pelayanan. Semua ini adalah sebuah tantangan yang mungkin membuat kita takut. Namun, ketika kita mau percaya, kita mau hidup di dalam Tuhan, dan kita benar-benar memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, maka semua rasa takut itu pasti bisa kita kalahkan. Kuncinya adalah kita harus senantiasa menguatkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Meskipun sedang menghadapi tantangan dan rintangan, di tengah rasa takut pun, iman kita juga harus tetap dimunculkan supaya kehidupan kita di masa yang akan datang itu dapat diraih bersama-sama dengan Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita dan juga membimbing kita untuk menjalani kehidupan hari lepas hari. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kita, boleh menjadi penuntun dalam melakukan aktivitas kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami, supaya di tengah ketakutan yang ada di dalam diri kami jangan sampai terbuai, jatuh, bahkan dikuasai oleh rasa takut itu. Karena rasa takut yang ada di dalam diri kami ini akan menghambat kehidupan yang merupakan anugerah daripadamu ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, agar Engkau senantiasa menuntun membimbing kami dalam menjalani hari-hari kehidupan, baik pada hari ini maupun di hari-hari yang akan datang, supaya setiap rasa takut itu boleh kami lawan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga memohon kepadamu Tuhan, agar Engkau pun juga menyertai kami, memelihara kami, menuntun, membimbing kami pada hari ini, ketika kami akan melakukan seluruh aktivitas kami. Biarlah semua ada di dalam tangan kasih Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi kami dari segala mara bahaya. Dan Engkau juga tuntun kami, bantu kami ketika kami menghadapi berbagai macam pencobaan, tantangan, rintangan pada hari ini. Biarlah hidup kami pada hari ini benar-benar dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami pun juga boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Engkau berkati keluarga kami, Engkau berkati pelayanan kami, Engkau berkati usaha pekerjaan kami. Biarlah melalui semuanya itu Tuhan, hanya nama Tuhanlah yang semakin ditinggikan dan dibesarkan. Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Dan biarlah Tuhan, seluruh rencana-Mu nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan seruan dan ungkapan syukur dari hati kami. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.